Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah, mensucikannya, serta bersyukur kepada Allah atas semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita hingga sampai saat ini. Salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi dan kekasih Allah, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak nanti pada hari kiamat, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga salawat dan salam tersebut juga sampai kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga sampai kepada kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kita di malam hari ini, kita akan sedikit membahas tentang sirah nabawiyah, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menggunakan referensi kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dan kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, dan menjadi bestseller karena kitab ini ringkasan dari Ibnu Hisham dan sangat mudah untuk dicerna. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa seorang cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, atau dikenal dengan Zainal Abidin. Beliau mengatakan, kunna nu'allam maghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam syai'an minal Qur'an. Kami diajarkan sejarah Nabi, kami diajarkan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama persis seperti kami diajarkan Al-Quran oleh orang tua kami. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita mempelajari sirah nabawi, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari sirah, kita mengetahui bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langkah-langkah Nabi dalam berdakwah. Beliau berdakwah ketika di Mekkah 13 tahun di sana, kemudian 10 tahun berdakwah di Madinah. Apa inti dakwah yang beliau dakwahkan di Mekkah, kemudian apa inti dakwah yang beliau dakwahkan di Madinah, kemudian bagaimana rintangan-rintangannya. Beliau dicaci, beliau dimaki, dikatakan sebagai seorang penyihir, bahkan diintimidasi secara fisik. Beliau pernah diinjak kepalanya, beliau pernah disiram dengan isi jeroan unta, kemudian juga beliau pernah dicekik. Pokoknya beliau mendapatkan intimidasi itu. Maka ketika kita mempelajari sirah Nabi, maka akan tumbuh kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita bersolawat, kita sering bersolawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bakhil, orang yang pelit,
adalah orang yang man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang ketika disebutkan namaku maka dia tidak bersalawat kepadaku. Kita sering bersalawat. Hari Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsirus salata alayya yaumal jumu'ah, perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku di hari Jumat. Kita sering bersalawat. Akan tetapi ketika kita bersalawat dan kita menghadirkan perasaan bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sayangnya kepada kita umatnya, bagaimana rindunya beliau kepada kita umatnya, maka saya kira mudah-mudahan akan lebih berarti salawat-salawat yang seperti itu, Pak. Nah, maka mari kita mempelajari sedikit tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, dan di sini saya ambil satu tema, yaitu tentang perang Badar. Dan perang Badar ini termasuk salah satu perang yang penting, bahkan perang pertama besar antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Dan perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 17 Ramadan di tahun 2 Hijriah. Ini adalah Ramadan pertama kaum muslimin, karena kewajiban puasa itu turun di sini di tahun 2 Hijriah. Di sana Ramadan pertama, lebaran pertama, dan bahkan zakat pertama. Maka lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perang Badar ini sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda. Kemudian para sahabat yang ikut dalam perang Badar ini memiliki keistimewaan. Salah satunya mereka memiliki gelar Al-Badri, yaitu orang yang ikut perang Badar. Perang Nabi SAW banyak, Badar, Uhud, Khandaq, Tabuk, Hunain, tapi tidak ada sahabat yang memiliki gelar Al-Uhudi, Al-Khandaqi, Al-Hunaini misalnya. Hanya di perang Badar saja mereka memiliki gelar perang Al-Badri. Dan Nabi SAW juga ketika ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis Bukhari, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, ma ta'uddu ahla badrin fikum, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad tentang pasukan Badar atau orang-orang yang ikut di perang Badar? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Qala min afdalil muslimin, mereka adalah muslim-muslim yang terbaik yang ada. Maka malaikat Jibril pun menimpal perkataan Nabi dengan mengatakan, wa kadzalika man syahida badron minal malaikah, begitu juga malaikat-malaikat yang hadir dalam perang Badar ini juga adalah malaikat-malaikat terbaik. Yang turun bukan malaikat sembarangan, Jibril, Mikail turun dalam perang Badar ini, Pak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebab terjadinya perang Badar ini adalah sebetulnya sebabnya Nabi SAW tidak menginginkan peperangan di sini. Pada dasarnya Nabi SAW ketika berada di kota Madinah, dan Madinah ini menjadi tempat yang strategis dalam dunia bisnisnya orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy ketika melakukan perdagangan ke negeri Syam itu sekarang adalah Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina. Jadi ketika orang-orang Quraisy melakukan perjalanan dagang ke Syam, mereka harus melewati Madinah. Istilahnya Madinah itu adalah titik penting dunia bisnisnya mereka. Sehingga setelah Nabi SAW hijrah, maka mereka memiliki ketakutan, jangan-jangan setelah Nabi menguasai Madinah, maka kafilah-kafilah dagang mereka akan dicegat oleh Rasulullah SAW. Istilahnya Madinah ini kalau di zaman sekarang, karena jalur strategis dalam dunia bisnisnya mereka mirip seperti misalnya terusan Suez, terusan Panama. Suez yang ada di Mesir, Panama yang ada di Amerika, yang orang yang membawa kapal kalau muter benua Amerika perlu waktu dan kos yang besar, maka mereka pun melewati terusan Panama ini meskipun harus mengeluarkan uang yang banyak, mereka bayar seperti itu, Pak. Istilahnya Madinah seperti itu bagi mereka, jalur penting perdagangan tersebut. Nah, maka ketika Nabi SAW mendengar kabar bahwa kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang baru pulang dari Syam membawa keuntungan dagang sebesar 50.000 dinar.
Kita paham? 1 dinar di zaman Nabi bisa kebeli 1 ekor kambing. Berarti kalau 50.000 dinar istilahnya 50.000 ekor kambing. Atau kalau misalnya 1 dinar kita konversikan ke dalam rupiah, 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas murni, 4.500.000-an lah. Maka kalau 50.000 dinar, berapa miliar hasil keuntungan dagang mereka? Banyak, istilahnya bingung ngitungnya. Intinya banyak. Dan Nabi SAW ketika itu beliau mendapatkan informasi dari mata-mata beliau bahwa kafilah dagang tersebut terhimpun dari 1.000 unta, ya kan, 1.000 unta juga kalau tertangkap lumayan. Kemudian cashnya 50.000 dinar, dan yang mengawalnya security-nya hanya 40 orang. Sehingga Nabi SAW mengatakan apa? Hadhihi airu Quraisy fiha amwaluhum. Ini kafilah dagangnya orang-orang Quraisy yang mereka membawa harta mereka. Fakhruju ilaiha, maka mari kita cegat mereka. La'allallah, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kalian dari harta tersebut, Pak. Mungkin orang-orang liberal mengatakan mereka lihat Nabi SAW mencoba untuk mencegat, membegal istilahnya gitu. Gimana, Pak? Kalau antum dibilang sama orang-orang liberal Nabi pembegal, karena na'udzubillahi min dzalik, karena Nabi mencegat kafilah dagangnya orang-orang Quraisy gitu. Apa jawaban kita? Apa sanggahan kita? Para ulama mengatakan 2 hal, Pak. Yang pertama gini, banyak harta-harta kaum muslimin yang direbut paksa oleh orang-orang Quraisy ketika kaum muslimin hijrah meninggalkan Mekah. Ada aset-asetnya, rumah dan aset-aset tanahnya, kebunnya, maka diambil paksa oleh orang-orang Quraisy. Sehingga di sini sebagian ulama mengatakan Nabi SAW ingin mencoba mengambil haknya, para sahabat mengambil haknya. Dan yang kedua, alasannya apa? Di zaman itu zaman perang, sehingga cegat-cegatan militer, kemudian kafilah dagang dicegat, itu sesuatu yang wajar atau tidak, Pak? Dan orang Quraisy saja, mereka yang dicoba dicegat kafilah dagangnya oleh Nabi SAW, apakah ada riwayat yang mengatakan orang Quraisy mengatakan Nabi pencuri? Enggak ada. Mereka paham bahwa situasi mereka di zaman itu adalah zaman perang, sehingga cegat-cegatan, tangkap-tangkapan orang itu sesuatu yang dimaklumi di zaman itu. Maka Nabi SAW pun ketika itu mengumpulkan para sahabat yang mendapatkan informasi dari mata-mata beliau yang bernama Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Maka akhirnya Nabi SAW pun keluar dari Madinah, dan karena tujuannya untuk mencegat kafilah dagang, maka Nabi SAW tidak mewajibkan seluruh pasukan di sini. Dan Nabi pun tidak mencela sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar ini, Pak. Bedakan di dalam perang-perang yang lain. Perang Tabuk, ketika ada sahabat namanya Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang karena tidak ada alasan yang syar'i, apa yang Rasulullah lakukan kepadanya? Rasulullah boikot dia sampai 50 hari diboikot ketika itu. Hukuman untuk Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk. Tetapi di sini banyak sahabat yang tidak ikut perang, tetapi Nabi SAW tidak mencela mereka. Maka Nabi SAW pun mengumpulkan para sahabat seadanya, dan ketika itu terhimpun kurang lebih 313-an, kurang lebih ada 80-an dari muhajirin dan sisanya dari orang-orang Ansar. Maka di sini yang keluar mayoritasnya adalah orang-orang Ansar. Dan ketika itu pasukan kuda hanya 2. Pertama, pasukan kuda hanya 2. Yang pertama adalah Zubair bin Al-Awwam, yang kedua adalah Al-Miqdad bin Aswad Al-Kindi. Kemudian pasukan ini memiliki 70 ekor unta yang digunakan sebagai transportasi, yang digunakan satu unta itu bergantian 3 orang. Jadi bayangkan, ini pasukan Nabi SAW berangkat dari Madinah, terkumpul 313 sahabat, 80-an muhajirin, sisanya Ansar. Kudanya cuma 2, untanya 70, dan itu pun bergantian 3 orang satu unta. Dan Nabi SAW
beliau kebagian onta bersama Ali dan sahabat namanya Marsad. Maka Ali dan Marsad di sini mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan ya Rasulullah, Anda yang mengendarai unta tersebut, kami tidak masalah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak ketika itu, dan Nabi mengatakan, ma antum aqwa minni wala ana bi agna minal ajri minkuma. Sesungguhnya kalian berdua tidak lebih kuat daripada saya, dan saya pun juga membutuhkan pahala. Bukan kalian saja yang butuh pahala, saya pun butuh pahala. Maka ketika kalian mendapatkan pahala bersusah-susah berjalan kaki dalam perjalanan ini, maka saya pun membutuhkan pahala tersebut. Maka akhirnya Nabi SAW pun keluar. Kemudian Nabi pun memberikan kepemimpinan sholat di Madinah kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah sahabat yang buta, yang menjadi salah satu muadzin Rasulullah SAW. Jadi Nabi memiliki beberapa muadzin. Di Madinah ada dua, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian di Kuba ada satu. Kemudian di Mekah nanti setelah ditaklukkan ada juga muadzinnya Nabi SAW yang bernama Abu Mahdhurah. Kemudian jenderal tertinggi diberikan kepada sahabat Mus'ab bin Umair. Karena Mus'ab bin Umair ini adalah dai yang mengislamkan Madinah sebelum kedatangan Nabi SAW. Kemudian pemimpin dari Muhajirin diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian pemimpin dari Ansar diberikan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Ketika Nabi SAW bergerak dari kota Madinah menuju tempat yang diyakini akan dilewati oleh kafilah dagangnya Abu Sufyan itu, maka ternyata Nabi SAW ketika itu mengecek pasukan, Pak. Ternyata di pasukan tersebut ada sahabat-sahabat kecil. Jadi sahabat-sahabat cilik seperti Usamah bin Zaid, Ibnu Umar, yang ternyata ngumpet ingin ikut dalam rombongan itu. Akan tapi karena mereka belum cukup umur, maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk pulang. Dan ternyata ketika di perjalanan ini Nabi SAW mengatakan apa? La yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladah min witrin wala kiladatun illa kutiat. Kata Nabi SAW, tidak boleh di unta ada kalung-kalung yang digantungkan di sana. Sehingga di sini ada larangan menggantungkan ataupun mengikatkan ikat di leher hewan. Apalagi dalam ikatan tersebut ada jarosnya. Apa itu jaros? Belnya, sesuatu yang berdecit, berkerincing-kerincing seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, la tashabul malaikah, malaikat tidak menemani seseorang yang melakukan perjalanan yang di dalamnya ada jaros, ada lonceng. Jadi ketika kita melakukan bepergian kemudian ada lonceng dalam kendaraan yang berkerining seperti itu, atau dikiaskan oleh para ulama dengan musik-musik yang ada ketika orang melakukan perjalanan dan dia melakukan perjalanan dengan mendengarkan musik, maka malaikat tidak akan menemani orang tersebut. Malaikat yang membawa rahmat dan kasih sayang tidak akan menemani orang-orang seperti itu. Sehingga di sini ada larangan seseorang mengikatkan ikat yang di sananya ada lonceng kepada hewan-hewan, baik itu unta ataupun baik itu kambing atau bahkan kucing yang sering kita lihat mereka memiliki kalung yang berlonceng seperti itu, maka secara hukum ini terlarang. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, akhirnya Nabi SAW pun berangkat dari Madinah. Kemudian kafilah dagang tersebut dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ini dengan kecerdasan dia dalam pengalamannya dia dalam memimpin kafilah dagang, maka ketika itu dia mendengarkan kabar bahwa Nabi SAW akan mencegat kafilahnya. Maka ketika dia melewati jalur utama dari Syam menuju Mekkah dan itu melewati Madinah, maka akhirnya ketika itu dia pun mengirimkan surat kepada seseorang yang bernama Dhamdham bin Amr al-Ghifari, mengirimkan surat ekspres ke Mekkah yang isinya meminta pertolongan dari orang-orang Mekkah. Maka ternyata kan jarak Mekkah Madinah kan 500 kilometeran yang kalau ditempuh itu butuh waktu kurang lebih 5, 6, 7 harian.
Maka karena dia ngekspres gitu, maka dia pun bisa sampai kurang dari itu. Maka ketika dia datang ke orang-orang Mekah, maka dia berteriak dan mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, al-latimah al-latimah, kafilah dagang kalian, amwalukum ma'a Abi Sufyan, harta kalian yang bersama Abu Sufyan itu terancam diambil oleh Muhammad dan para sahabatnya. Maka al-Ghauth, maka tolonglah kafilah dagang tersebut, maka tolonglah. Maka ketika orang-orang Quraisy mendengarkan ini, maka mereka marah dan mereka mengatakan, ayadhunnu Muhammad, apakah Muhammad mengira rencananya akan berhasil mencegat kafilah dagang kita sebagaimana sebelumnya dia telah berhasil mencegat kafilah dagangnya Ibnu Hadrami? Karena sebelumnya ada juga kafilah dagang Ibnu Hadrami namanya yang dicegat Rasulullah SAW. Maka akhirnya pemimpin tertinggi di sini adalah Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun ketika itu mengumpulkan orang-orang dan bahkan mewajibkan orang untuk hadir di sini, termasuk keluarga Nabi SAW, Bani Hashim. Makanya Al-Abbas bin Abdul Muthalib ikut hadir dalam perang ini. Abul As, menantunya Rasulullah SAW, juga ikut hadir dalam perang ini, tetapi dia masih kafir ketika itu. Maka Abu Jahal ini mewajibkan, kalau dia tidak bisa keluar berperang, maka dia wajib mewakilkan satu orang menggantikan dirinya. Maka ketika itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, akhirnya terkumpullah 1.300 pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal, yang mana militernya terdiri dari 100 kuda militer, kemudian 1.300 pasukan dengan 600 baju besi yang mereka kenakan, dan unta-unta yang banyak yang mereka bawa. Tentu kalau dari sisi jumlah maka tidak seimbang dengan pasukan Rasulullah SAW. Maka ketika mereka bergerak, pasukan Nabi bergerak, kafilah dagangnya Abu Sufyan pun mencoba mencari cara menghindar dari Nabi SAW. Maka pasukan Quraisy pun bergerak. Maka ketika di tengah jalan, singkat ceritanya, maka mereka pasukan Quraisy ini pun berpikir, kita keluar membawa pasukan yang banyak, sedangkan Mekah kosong dari penjagaan, dan kita memiliki musuh, yaitu kabilah Bani Bakar. Bagaimana jika seandainya Bani Bakar ini menyerang tiba-tiba Mekah yang ketika itu kosong dari militer yang ada dan sedikit penjagaan di sana? Maka ternyata ketika itu iblis menjelma menjadi seorang manusia, menjadi seorang yang namanya Suraqah bin Malik. Maka di sini kita bisa ambil pelajarannya apa, ikhwan? Bahwa iblis, setan, bisa menjelma menjadi manusia dengan kemampuan mereka. Seperti dalam kisah-kisah yang lain, ketika Abu Hurairah menjaga tempat zakat, yang tiba-tiba terdengar suara di dalam tempat itu, ternyata ada orang yang sedang mencuri. Maka ditangkap oleh Abu Hurairah dan dia pun mengatakan, saya terpaksa mencuri, bebaskan saya. Maka dilepaskan dan diceritakan kepada Nabi. Nabi mengatakan orang itu akan kembali nanti malam. Maka Abu Hurairah pun menjaga kembali, ternyata iya, sampai 3 kali. Dan dia mengatakan, lepaskan saya akan berikan rahasia kepada engkau. Apa itu rahasianya? Siapa yang dia tidur dan membaca ayat kursi sebelumnya, maka tidak akan ada setan yang menggodanya dirinya, gitu kan. Maka dia pun ceritakan, Abu Hurairah ceritakan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub, apa yang dia ucapkan itu benar, padahal dia adalah seorang pendusta. Artinya dia iblis yang menjelma menjadi, atau setan yang menjelma menjadi manusia. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa ternyata iblis bisa menjelma menjadi manusia. Maka Suraqah mengatakan, saya dan kabilah saya yang akan melindungi Mekah dari keburukan Bani Bakar. Kalian jangan khawatir, berangkatlah, hancurkan pasukannya Muhammad. Sampai akhirnya mereka pun berangkat. Dan disinilah bagaimana kecerdasan dari Abu Sufyan, dia Bang. Abu Sufyan mencoba mencari cara lepas dari cegatan Nabi SAW, dan Abu Sufyan mengenal beberapa orang di jalur-jalur tersebut. Maka Abu Sufyan bertanya kepada salah satu kenalannya yang bernama Majdi bin Amr. Dia mengatakan, apakah engkau melihat sesuatu yang mencurigakan dalam jalur ini? Maka dia mengatakan, saya tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, akan tetapi saya melihat 2 orang asing yang ada di bukit itu, gitu.
Maka Abu Sufyan pun maju ke depan mendahului kafilah dagangnya dan mendapati ternyata di sana ada kotoran unta. Maka Abu Sufyan dengan kearifan lokal yang dia miliki ketika itu mengaduk-ngaduk kotoran unta tersebut dan ternyata mendapati ada biji kurma, dan dia pun mengambil biji kurma tersebut dan dilihat ternyata biji kurma ajwa. Dia paham ini biji kurma ajwa, sehingga dia paham bahaya, tempat ini sudah dilewati oleh pasukan itu. Maka akhirnya Abu Sufyan pun mencari jalan yang lain dan tertipulah Nabi Muhammad SAW di sini, sehingga lepas dari hadangan Nabi SAW. Nah, singkat ceritanya, Abu Sufyan mengirim surat, saya telah bebas dari cegatan mereka, maka pulanglah kalian gitu. Akhirnya disinilah terpecah orang-orang Quraisy ini. Dari mereka ada yang mengatakan, bukankah tujuan kita keluar adalah untuk menolong kafilah dagang kita, dan itu sudah selesai. Maka Abu Jahal dengan kesombongannya dia mengatakan apa? Tidak. Kalau kita mundur, kewibawaan kita akan turun di mata orang-orang. Maka jangan pelin-pelan, kita lanjutkan dan hancurkan Muhammad yang macam-macam dengan kafilah kita. Kita berikan pelajaran kepada orang-orang, kalau macam-macam dengan kafilah dagang kita, kita akan hancurkan mereka. Itulah intinya, kata Abu Jahal. Maka ternyata terpecah. Akhirnya ada 300 orang yang tidak sepakat dengan Abu Jahal, sehingga 300 orang pun ini mundur pulang kembali, sehingga yang tersisa adalah 1000 pasukan yang niatnya sudah berubah, bukan untuk menyelamatkan kafilah, akan tetapi ingin berperang bersama Nabi SAW. Dan ternyata Nabi pun mendengar kabar bahwa kafilah dagangnya Abu Sufyan sudah jauh, tidak bisa dikejar. Akhirnya disinilah Nabi SAW mengadakan majlis militer dadakan dengan para sahabat, karena memang tujuan mereka adalah mencegat kafilah, bukan untuk berperang. Persenjataan tidak siap untuk berperang, jumlah pun juga tidak banyak sahabat yang tidak ikut dalam rombongan ini. Maka ketika itu Nabi SAW pun meminta pendapat dari sahabat-sahabat yang hadir ketika itu. Maka di sini Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Al-Miqdad bin Amr, mereka mengatakan intinya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, imdi lima arakallah. Ya Rasulullah, silakan lakukanlah apapun yang ingin Anda lakukan. Fanahnu ma'aka, kami akan selalu membersamai Anda. Wallahi, demi Allah, kami tidak akan mengucapkan perkataan yang persis seperti perkataan Bani Israel kepada Musa ketika Bani Israel mengatakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ketika Allah mewajibkan Bani Israel untuk berjihad ketika itu, maka orang-orang Bani Israel mengatakan, idhab, pergilah engkau wahai Musa dengan Rabbmu, berperanglah kalian berdua, sesungguhnya kami tidak akan ikut bersama kalian. Demi Allah, kata sahabat ini, kami tidak akan mengucapkan kalimat itu, akan tetapi yang kami ucapkan, idhab anta wa rabbuka, pergilah Anda ya Rasulullah bersama Rabbmu, faqatila, dan berperanglah, inna ma'akuma, kami akan membersamai Anda, muqatiluna, berperang berjihad fi sabilillah. Fawalladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, jika seandainya engkau pergi ke tempat yang sangat jauh yaitu Barqul Gimad, sesungguhnya kami akan membersamai Anda ya Rasulullah. Maka ketika Nabi mendengarkan pendapat orang-orang muhajirin ini, maka Nabi pun senang dan mendoakan sahabat Abu Bakar, Umar, Al-Miqdad. Akan tetapi kebanyakan pasukan adalah orang-orang Ansar, dan Nabi ketika itu masih meminta pendapat. Nabi mengatakan, asyiru alayya ayyuhan nas, berikanlah pendapat kepadaku wahai sahabat-sahabat. Maka ketika itu Sa'ad bin Mu'ad yang merupakan pemimpin Ansar, beliau mengatakan, wallahi walaka annaka turiduna ya Rasulullah, sepertinya Anda menginginkan pendapat kami orang-orang Ansar ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ajal, iya, yang itu yang saya tunggu, seperti itu. Maka akhirnya Sa'ad bin Mu'ad pun mewakili orang-orang Ansar dan mengatakan, faqad amanna bik fasaddaqnak wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq, sungguh kami telah beriman kepada Anda, kami membenarkan Anda,
kami bersaksi bahwa apa yang Anda bawa itu adalah sebuah kebenaran, dan kami telah memberikan janji setia kepada Anda untuk mendengar dan taat. Famdi ya Rasulullah, maka berjalanlah wahai Rasulullah kemanapun yang Anda inginkan. Fawalladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika seandainya engkau harus melewati sebuah laut dalam berperang, maka kami pun akan membersamai Anda ya Rasulullah. Kami tidak akan, satupun dari kami tidak akan meninggalkan Anda, maka kami pun akan berperang bersama Anda ya Rasulullah. Maka Nabi SAW ketika mendengarkan pendapat ini, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, siru wa abshiru, berjalanlah dan berbahagialah. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qad wa'adani ihda ta'ifataini, telah menjanjikan kepadaku salah satunya adalah aku melihat tempat eksekusi si fulan, si fulan, si fulan dan si fulan. Maka akhirnya pasukan Nabi pun sepakat akan menghadang musuh yang jumlahnya Nabi SAW tidak paham berapa jumlah mereka. Maka di sini Nabi akan melakukan mata-mata bersama para sahabat. Pihak orang Quraisy pun melakukan mata-mata kepada pasukan Nabi, maka Nabi pun juga melakukan mata-mata kepada pihak orang Quraisy. Maka ketika Nabi SAW turun sendiri dengan Abu Bakar As-Siddiq mencoba mencari informasi, maka Nabi bertemu dengan seorang kakek tua, ya, dan Nabi pun bertanya kepada kakek tua tersebut dengan mengatakan, wahai syekh, wahai kakek-kakek, artinya wahai syekh, kabarkan kepada saya apa yang Anda ketahui tentang dua pasukan yang sepertinya akan berperang, gitu kan, pasukan Muhammad dan pasukannya orang-orang Quraisy. Maka syekh ini mengatakan apa? Oh, saya tidak bisa menyebarkan informasi ini sampai engkau, kata syekh ini, dia mengatakan engkau beritahu saya dari mana kalian berasal, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Idza akhbartana akhbarnaka, kalau engkau memberitahukan kepada kami, kami pun akan memberitahukan kepada engkau. Maka syekh ini, orang tua ini mengatakan, fa innahu balaghani anna Muhammadan, telah sampai kepadaku Muhammad dan pasukannya telah keluar dari Madinah di hari ini. Maka kalau memang benar kabar tersebut, kemungkinan besar pasukan Muhammad sekarang berada di tempat ini, dan ternyata benar. Dan telah sampai kepadaku bahwa orang Quraisy mereka keluar dari tempat mereka di hari ini, dan kalau benar kabar tersebut, maka menurut prediksiku sekarang dia berada di tempat ini. Maka inilah bagaimana kearifan lokal orang-orang di zaman dahulu, Pak, mencoba menerawang dari mana letaknya musuh, dari mana mereka akan datang. Maka syekh ini mengatakan, saya sudah memberikan informasi kepada engkau, sekarang beritahu kepada saya dari mana engkau berasal. Maka Nabi SAW mengatakan, nahnu min ma, kami dari ma, gitu. Nah di sini bahasanya tauriyah, Pak. Tauriyah itu menyembunyikan makna yang jauh dan dipahami dengan makna yang dekat. Yang dipahami oleh syekh tua ini, Ma ini adalah nama kota di Irak. Padahal maksud Nabi apa? Kami dari ma, dari air mani. Kami diciptakan dari air mani. Sama seperti perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Fir'aun Mesir ketika itu bertanya tentang istrinya Sarah, maka Nabi Ibrahim berkata apa? Hadhihi ukhti, ini adalah saudariku. Yang dipahami oleh Fir'aun ketika itu saudari, adik kakak. Tapi yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim adalah saudara dalam akidah, yaitu seagama. Nah ini disebut dengan tauriyah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq hijrah bersama Nabi, tiba-tiba berpapasan dengan satu orang, maka orang ini bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, siapa yang berada di sampingmu? Maka Abu Bakar mengatakan, orang ini adalah petunjuk jalanku. Orang yang bertanya memahaminya guide, yang menunjuki jalan, tetapi yang diinginkan Abu Bakar As-Siddiq apa? Orang yang menunjukkan jalan kebenaran. Ini namanya tauriyah, Pak. Tetapi tauriyah ini tidak bisa digunakan sembarangan, kecuali dalam keadaan-keadaan yang memang terancam nyawa kita atau keadaan darurat, gitu. Karena Nabi Ibrahim menganggap ini sebuah kesalahan. Ketika
nanti pada hari kiamat manusia mendatangi para nabi, Nabi Adam didatangi, Nabi Nuh didatangi, Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim enggan untuk menjadi mediasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan saya pernah melakukan sebuah kekeliruan, padahal sebetulnya bukan kesalahan, yaitu tadi mengatakan bahwa ini adalah saudariku. Intinya setelah itu para sahabat mereka juga sama memata-matai, dan ternyata sahabat menangkap 2 orang budak dari orang-orang Quraisy. Yang menangkap adalah Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mereka ditangkap, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika itu sedang sholat. Maka ketika itu Ali menginterogasi, engkau budak siapa? Kemudian mereka mengatakan, kami budaknya pasukan Quraisy yang ketika kami ditangkap kami ingin mencari air untuk mereka. Tapi ketika itu Ali mengatakan, bukan, engkau pasti budaknya atau pelayannya Abu Sufyan, karena para sahabat masih berharap masih bisa mengejar kafilah dagang itu. Maka mereka mengatakan tidak. Maka Ali menginterogasi sampai mereka pun karena interogasi ketat itu, maka mereka pun mengatakan iya, kami budak-budaknya kafilah dagang tersebut gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salatnya, beliau mengatakan apa? Idza sadaqakum darabtumuhuma. Giliran mereka jujur, kalian interogasi ketat, pukuli dia. Giliran dia berbohong, kalian tinggalkan dia. Benar 2 orang ini adalah budak dari pasukan Quraisy, bukan kafilah dagang itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun langsung menginterogasi mereka dan bertanya, kabarkan kepada saya orang-orang Quraisy ini berapa jumlah mereka? Maka 2 budak ini mengatakan katsir, banyak sekali. Kemudian Nabi mengatakan berapa jumlahnya? 2 budak ini mengatakan saya tidak tahu tepatnya. Kemudian Nabi mengatakan kalau seperti itu berapa hewan yang mereka sembelih seharinya? Kemudian mereka mengatakan, 2 orang ini mengatakan 9 atau 10 unta yang dia sembelih. Maka Nabi pun mengatakan kemungkinan besar jumlah mereka adalah 900 atau 1000 pasukan. Karena kearifan lokal di zaman itu mengatakan bahwa 1 unta bisa dimakan oleh 100 orang. Maka kalau disembelihnya 9 atau 10, maka jumlahnya adalah 1000 pasukan. Lihat bagaimana kecerdasan Nabi, dan pelajarannya apa? Bahwa Nabi tidak mengetahui hal yang gaib. Kalau Nabi tahu gitu kan pasukan jumlahnya berapa, maka Nabi mungkin akan meminta bantuan. Tetapi ternyata ketika itu sudah siap 2 pasukan ini, maka di malam tersebut akhirnya turun hujan. Dan hujan tersebut bagi kaum muslimin adalah hujan yang gerimis, sedangkan bagi musuh hujan tersebut adalah hujan yang deras, sehingga mereka di malam tersebut disibukkan dengan basah di kem-kem militer mereka, sedangkan para sahabat bisa tidur nyenyak karena hujannya adalah hujan yang gerimis. Kemudian singkat ceritanya bahwa pasukan Nabi berhasil mendahului pasukan Quraisy di yaitu tempat ini Badar ya, dan Badar itu jaraknya kurang lebih 150 kilometeran dari kota Madinah. Nabi sudah mendahului di sana, dan ketika Nabi mendirikan tempat, maka dinasihati oleh salah satu sahabat yang memiliki pengalaman perang. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau pendapat saya kita jangan bermarkas di sini, akan tetapi agak kedepanan sedikit, karena di sini banyak sumur-sumur. Kita tutup sumur-sumur yang ada, kita kuasai, dan kita sisakan 1 sumur di depan. Kita kuasai sampai ke depan. Istilahnya ini sumur banyak Pak, dan ini sumur yang nanti musuh akan datang dari sini. Maka kita kuasai sumur yang paling depan, sehingga yang belakangnya pun kita kuasai, sehingga ketika musuh datang mereka tidak memiliki persediaan air ketika itu. Maka Nabi mengatakan ini ide yang bagus. Maka akhirnya di malam tersebut istilahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka tidur dengan nyenyak Pak. Disinilah para ulama memberikan kesimpulan apa? Biasanya orang kalau akan berperang besoknya, wallahu alam, perasaannya gundah gelisah, mungkin besok saya akan mati lah atau bagaimanalah. Tapi di sini para sahabat diberikan apa? Tidur yang nyenyak Pak. Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu dalam surat Al-Anfal. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء
liyutahhirakum bihi wa yudhhib ankum rijzas syaitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ngantuk yang berat kepada para sahabat sebagai ketenangan bagi mereka, dan Allah menurunkan hujan kepada mereka untuk mensucikan mereka dan menghilangkan yaitu kerak-kerak yang ada dari mereka, dari setan-setan yang ada. Maka para sahabat bisa tidur di malam tersebut, dan ini adalah malam Jumat, besok hari Jumatnya akan berperang. Sedangkan di pihak musuh ternyata ada perpecahan di sana. Ketika ketika itu memang masih kafir. Seseorang yang bernama Hakim bin Hizam masih kafir ketika itu. Hakim bin Hizam mencoba menasihati salah satu pemimpin Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah. Wahai Utbah, engkau adalah orang yang ditaati oleh kaummu, engkau orang yang memiliki pemikiran yang luas, saran saya tidak usah berperang. Maka Utbah mengatakan, saya pun pengen yang seperti itu, tetapi Abu Jahal punya kekuatan. Maka Utbah bin Rabi'ah pun mencoba menasehati kaumnya untuk pulang, tidak berperang. Tetapi ternyata kabar tersebut sampai kepada Abu Jahal, dan Abu Jahal mengatakan, lihat bagaimana Utbah bin Rabi'ah, paru-parunya sudah kempes, kata dia. Artinya apa? Pengecut dia, takut terhadap musuh. Maka ketika Utbah bin Rabi'ah mendengarkan ucapan ini, marah dia, dan dia mengatakan, dia terprovokasi, dan dia mengatakan, kita tidak pulang, kita lihat besok siapa yang lebih pengecut, saya atau Abu Jahal, lelaki yang berpantat kuning, kata dia, Pak. Artinya apa? Saat di sini ada perpecahan di sini. Intinya, lihat, ketika besok harinya, singkat ceritanya, pasukan sudah berkumpul, pasukan Rasulullah SAW dan pasukan Quraisy pun sudah tiba, dan ketika itu Nabi SAW membariskan pasukan. Dan ternyata ada cerita seorang sahabat yang bernama Sawad bin Ghaziyah dalam kitab ini, dalam kitab Al-Hikmah Makhtum ini, karena ini intisari daripada Ibnu Hisham. Maka Sawad bin Ghaziyah, sahabat ketika dibariskan Nabi SAW, ternyata agak maju ke depan, sehingga Nabi dengan anak panahnya mendorong perut Sawad ke belakang supaya barisnya sama. Ternyata Sawad pun protes dengan mengatakan, ya Rasulullah, Anda telah menyakiti perut saya, maka biarkan saya untuk membalasnya. Maka Nabi SAW pun ketika itu membuka perutnya, maka tiba-tiba Sawad bin Ghaziyah memeluk Nabi SAW. Maka Nabi bertanya, ma hamalaka ala hadha ya Sawad, apa yang membuat engkau melakukan ini wahai Sawad? Maka dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, qad hadara ma tara, sungguh telah nampak di depan saya kematian dalam perang ini, dan saya berharap bahwa pertemuan saya bersama Anda terakhir kalinya adalah kulit saya telah bersentuhan dengan kulit Anda ya Rasulullah. Maka Nabi pun mendoakan kebaikan untuk Sawad bin Ghaziyah ini, dan Nabi ketika itu memberikan taktik perang dengan taktik seperti ini. Jadi biarkan nanti ketika perang terjadi, musuh mendekati kita, kemudian ukur jarak panah itu sampai mana itu jaraknya, karena Nabi SAW yang datang duluan di Badar kan. Nah, ini kelebihannya, bisa menguasai medan perang. Maka setelah diukur ternyata jaraknya sekian, maka kata Nabi SAW, kalian ketika pasukan tersebut mendekati garis yang memang kita ukur seperti itu, maka kita panahi mereka dengan panah-panah. Maka setelah selesai panahnya selesai, maka baru setelah itu kita pun menghunus pedang dan berperang bersama mereka. Maka inilah taktik yang dilakukan Nabi SAW. Maka singkat ceritanya, waktu kita tidak banyak, saya pun pengennya selesai di sini, karena kalau ngegantung ceritanya nanti penasaran. Maka singkat ceritanya, ketika pasukan sudah saling berhadapan, maka orang di sini lihat siapa orang yang pertama mati dalam perang Badar ini. Dalam riwayat Bukhari disebutkan seorang ibu yang bernama Ummur Rabi'ah, dan dia adalah ibu dari sahabat yang bernama Harithah bin Suraqah. Dia pernah mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, tolong kabarkan kepada saya bagaimana nasib anak saya Harithah. Kenapa? Karena Harithah ini ikut dalam pasukan Badar, tetapi matinya bukan dalam perang.
Harithah ini ketika itu tertembak panah, dan panahnya nggak tahu dari mana, maka dia pun syahid, mati dalam panah tersebut. Maka ibunya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah anakku ini termasuk orang yang masuk surga ya Rasulullah? Karena kan matinya bukan dalam perang gitu kan, bukan dalam action perang, tetapi ketika itu disebutkan dia sedang ngambil air, tiba-tiba dipanah orang gitu kan. Maka lihat, Nabi mengatakan apa? Naam, dia termasuk dari penduduk surga. Dan inilah orang yang pertama syahid di perang Badar ini, Pak, sebelum peperangan terjadi. Dan dari pihak musuh, orang yang pertama mati dalam perang ini adalah seseorang yang perangainya buruk, yang bernama Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi. Singkat ceritanya, dia ketika itu bersumpah. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan dengan sumpahnya, saya akan minum dari sumur yang dikuasai oleh pasukan muslim itu. Dia bersumpah dan bernazar ketika itu. Maka dia pun keluar dari pasukan, dan ternyata dihadang oleh Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya terjadilah duel antara Hamzah dengan Aswad ini. Tetapi Aswad ini bukan tandingannya Hamzah, maka Hamzah pun ketika itu menebas kaki orang ini, dan tebasan Hamzah itu sekali tebasan bisa melemparkan kaki orang tersebut, Pak. Ditebas setengah betis dan langsung terbang seperti itu. Dan dia pun karena sudah bernazar akan minum di tempat itu, maka dia pun merangkak sampai ke sumur itu, tetapi dihalang oleh Hamzah dan dieksekusi oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Inilah orang-orang pertama yang mati dalam perang Badar ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita nanti akan lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Maaf, setelah azan Isya. Nah, silakan diazankan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله Nah, ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sebisanya kita Pak ya, karena waktu kita tidak banyak dan juga saya sih memang ceritanya itu panjang sebetulnya. Cuman mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita petik di sini. Setelah kejadian tadi, maka yang pertama kali terjadi dalam perang ini adalah al-mubarazah. Apa itu al-mubarazah? Yaitu tanding satu lawan satu. Jadi orang-orang Quraisy di sini mereka meminta untuk tanding satu lawan satu, berduel satu lawan satu, disebut dengan mubarazah. Maka ketika itu keluarlah beberapa orang-orang Quraisy, salah satunya sepuhnya, kemudian juga anak mudanya, dan ini satu keluarga. Yang pertama adalah Utbah bin Rabi'ah, yang dia tadi adu urat syarat dengan Abu Jahal yang mengatakan, kita lihat besok siapa yang lebih pengecut antara saya atau dia, laki-laki yang berpantat kuning itu gitu kan. Maka Utbah keluar dalam duel ini, kemudian adiknya Syaibah. Jadi Utbah, Syaibah, dan anak dari Utbah Al-Walid gitu. Jadi ini semuanya keluarga, kakak adik dan anaknya. Maka ketika tiga orang ini keluar meminta untuk berduel kepada pasukan muslim, maka tiba-tiba yang keluar ketika itu adalah anak mudanya Pak, anak muda Ansar. Di sini yang keluar anak-anak muda yang umurnya baru 18 tahun, baru 17 tahun. Auf, Muawid, Abdullah bin Rawaha. Ketika ditanya, siapa kalian? Wajah kalian enggak kami kenal gitu kan. Kami orang-orang Ansar. Maka Utbah mengatakan, tidak, kami menginginkan orang-orang yang dari kami, orang Muhajirin. Maka Nabi pun mengatakan ketika itu, wahai Ubaidah, berdirilah. Wahai Hamzah, berdirilah. Wahai Ali, berdirilah. Kira-kira kalau kita di posisi ini bagaimana Pak? Bapak maju silakan ke depan gitu. Anda maju ke depan gitu kan. Berduel bersama mereka. Tujuannya di sini kalau enggak menang mati di sini. Maka akhirnya lihat sahabat-sahabat Nabi ini, Hamzah, siapa yang tidak kenal Hamzah? Ali, siapa yang tidak kenal Ali? Dan Ubaidah bin Al-Haris. Maka mereka pun berduel. Di sini Hamzah melawan Syaibah yang umurnya pertengahan. Ubaidah yang paling tua di sini melawan Utbah yang paling tua juga, dan Ali melawan Al-Walid. Ali dengan Hamzah dalam duel ini tidak kesulitan, dengan beberapa kali kilatan pedang dan berhasil mengeksekusi musuhnya. Takbir para sahabat, Allahu Akbar. Ahadun ahad, ahadun ahad. Maka tinggal Ubaidah dengan Utbah. Ternyata di sini mereka saling serang. Bahkan disebutkan Ubaidah bin Al-Haris ini terluka dalam duel ini sampai kakinya putus Pak. Maka karena Ubaidah sudah kalah dalam duel ini, ternyata Hamzah dengan Ali pun akhirnya mengeksekusi Utbah bin Rabi'ah. Maka disinilah bagaimana dendamnya siapa? Hindun bintu Utbah, karena bapaknya Utbah dibunuh oleh Hamzah dalam perang ini. Maka Hindun menaruh dendam yang luar biasa. Nanti di perang Uhud ketika Hamzah syahid dalam perang ini, apa yang dia lakukan? Dia belah dada Hamzah, kemudian dia gigit jantungnya Hamzah karena dendam kesuma terhadap Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi intinya dalam duel ini pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka takbir ahadun ahad, ahadun ahad. Maka orang-orang Quraisy mereka marah dengan kekalahan tersebut. Akhirnya mereka pun menyatakan serang serentak. Maka diserang serentak, 1000 pasukan itu menyerang langsung menuju, bayangkan 1010 baris lah melawan 303 baris.
bagaimana mereka dengan membabi buta langsung menyerang. Tapi disinilah bagaimana siasat Nabi dalam berperang ini. Ketika mereka sudah mendekat, maka dipanahi oleh para sahabat, maka mereka kena panah sampai ketika panahnya selesai, maka disinilah langsung perang yang sesungguhnya. Perang di zaman dulu kemungkinan selamat itu sedikit, Pak. Perang zaman sekarang orang ngumpet, mainnya drone, mainnya bom, mainnya tembak. Di zaman dulu kita fokus dengan orang di depan kita, kita belum tentu selamat dari orang di belakang kita, kanan kita, kiri kita, belum nanti ada panah yang nyasar, belum ada tombak yang nyasar. Maka ketika itu perang harus memang aware, harus memang melihat depan, belakang, kanan, kiri gitu kan. Maka terjadilah perang tersebut, dan Nabi SAW ketika melihat dua pasukan ini, pasukan tauhid dengan pasukan kesyirikan berperang, maka Nabi mengatakan, Allahumma anjiz lima wa'attani, ya Allah, tunaikanlah janjimu kepada kami, ya Allah, jika seandainya pasukan Badar ini kalah, maka kemungkinan engkau tidak akan disembah ya Allah, karena kami akan dikalahkan mereka. Maka ketika Nabi SAW mengangkat tangannya berdoa bersungguh-sungguh sampai jatuh rida beliau gitu kan, maka Abu Bakar pun mengambilkannya, dan Abu Bakar mengatakan, sudah cukup ya Rasulullah, Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, berbahagialah wahai Abu Bakar, inilah Jibril dengan kudanya, Jibril dengan pasukannya telah datang kepada kita. Maka ketika itu Nabi pun memberikan motivasi. Nabi maju ke depan, Nabi memberikan motivasi, karena para sahabat menyebutkan ketika itu Nabi dekat sekali dengan musuh. Nabi mengatakan apa? Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, tidaklah seseorang hari ini berperang karena mengharapkan pahala dari Allah dengan penuh kesabaran, maju dan tanpa mundur, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Dan Nabi mengatakan, bersegeralah, berdirilah kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ketika itu sahabat namanya Umair bin Al-Hammam, beliau mengatakan, bakhin, wow. Nabi mengatakan, kenapa engkau mengucapkan kalimat itu? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berharap termasuk dari penduduk surga. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau termasuk dari penduduk surga tersebut. Ketika itu beliau sedang makan kurma-kurma, dan beliau melemparkan kurma tersebut dengan mengatakan, betapa lamanya saya menghabiskan kurma sedangkan surga ada di depan saya. Maka beliau pun ke tengah medan peperangan dan berperang dengan luar biasa, dan ternyata meninggal syahid dalam perang Badar tersebut. Kemudian seorang sahabat yang lain namanya Auf bin Al-Haris mengatakan, ya Rasulullah, apa yang membuat Allah bahagia terhadap hambanya dalam keadaan ini? Maka Nabi mengatakan, gomsuhu, dia berperang ke tengah medan peperangan dan tanpa kembali. Maka ketika itu pun dia melepaskan pakaian baju besinya, kemudian dia pun mengeluarkan pedangnya dan berperang dengan hebat sampai dia pun syahid dalam perang tersebut. Maka di sini para sahabat memperlihatkan keberanian mereka, Pak. Dan di sini malaikat turun. Para sahabat ketika itu dalam perang ini menargetkan beberapa orang. Tiba-tiba ketika mendekati orang tersebut, tiba-tiba kepalanya sudah terpotong, terlempar. Ada sahabat yang menargetkan seseorang, tangannya tiba-tiba terputus, dan mereka mendengarkan ada orang yang mengatakan, akdim ya Haizum, majulah wahai Haizum. Ternyata itu adalah Jibril alaihissalam mengendarai kuda yang bernama Haizum. Kemudian para sahabat memperlihatkan keberaniannya di sini, Pak. Lihat, Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada kita, dalam perang ini ketika saya sedang sibuk berperang, tiba-tiba di kanan saya ada seorang pemuda yang masih balik gitu, masih artinya baru balik. Saya pun takut dengan keamanannya, dan di kiri saya pun juga ada pemuda seperti itu. Dan ternyata pemuda yang di kanan ini mengatakan, wahai paman, tunjukkan kepada saya di mana Abu Jahal. Kemudian Abdurrahman mengatakan, ada urusan apa engkau dengan Abu Jahal? Dia mengatakan, saya mendengar sesungguhnya Rasulullah SAW banyak disakiti oleh Abu Jahal ketika di Mekah, dan demi Allah target saya dalam perang ini adalah bisa membunuh orang itu, Pak. Lihat, Abdurrahman melihat bagaimana keberaniannya, padahal dia masih anak 17 tahun, 18 tahun, anak SMA, Pak. Dan dia bagaimana cintanya terhadap Nabi SAW yang targetannya bisa membunuh Abu Jahal dalam perang tersebut. Maka Abdurrahman mengatakan, kalau saya melihatnya nanti akan saya sampaikan. Tiba-tiba anak pemuda yang di kiri juga sama, dua anak muda yang bertanya tentang Abu Jahal. Maka ketika Abdurrahman mengatakan, itu Abu Jahal,
Ternyata Abu Jahal ketika itu disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq dilindungi oleh sekuritinya, oleh orang-orang seperti pohon yang rindang yang tidak bisa ditembus, Pak. Tetapi ketika disampaikan itu Abu Jahal di sana, anak muda ini pun melesat, tidak takut dengan barikade security yang melindungi Abu Jahal, dan langsung menebaskan pedangnya ke sana ke sini, Pak. Dan ternyata pemuda ini pun berhasil berhadapan dengan Abu Jahal dan langsung berperang dengan Abu Jahal dan bisa memutuskan kakinya Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal berteriak. Kemudian ternyata anaknya muncul, siapa? Ikrimah ketika itu masih kafir. Maka Ikrimah melihat ayahnya tersungkur seperti itu, maka Ikrimah pun menolong dan berduel dengan anak muda ini, dan ternyata anak muda ini kalah dengan duel tersebut, sehingga tertebaslah satu tangan anak muda tersebut. Tertebas tetapi masih menggantung karena kulitnya masih ada ketika itu. Anak muda ini pun menjauh dari Ikrimah dan dia pun terus berperang, dan ternyata anak muda ini pun menceritakan, demi Allah tanganku ini menggangguku. Maka dia pun ketika itu menginjek tangannya dengan kakinya, kemudian dia pun cabut tangan itu sendiri dan melemparkannya, Pak. Lihat bagaimana pemuda 18 tahun membela Nabi SAW seperti ini, Pak. Cintanya kepada Nabi SAW seperti ini. Maka setelah itu muncul lagi satu orang yang juga sama menebas Abu Jahal. Dua anak muda ini, namanya yang pertama adalah Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh, yang kedua adalah Muawwidh bin Afra. Nah, pemuda yang kedua yang menebas Abu Jahal, ternyata dia pun syahid dalam perang tersebut. Yang selamat yang ini, Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh, akan tetapi tangannya putus dan dia sendiri yang memutuskan tangan tersebut. Dan ketika Abu Jahal sudah tersungkur di sana, maka dia pun sekarat. Maka setelah selesai perang, Nabi mengatakan, adakah di antara kalian yang mau melihat bagaimana nasibnya Abu Jahal? Maka Abdullah bin Mas'ud mengangkat tangan, saya akan mencarinya. Dan ternyata ketika itu Abu Jahal sedang sakaratul maut dia. Maka Ibnu Mas'ud ketika itu menginjek dadanya Abu Jahal, dan Abu Jahal ketika itu masih sombong saja. Dia mengatakan, betapa tidak sopannya seorang pengembala kambing beraninya menginjakkan kakinya di dada saya, kata dia. Padahal dia sedang sakaratul maut. Kemudian dia bertanya, milik siapa peperangan ini? Kata Ibnu Mas'ud, milik Allah dan Rasulnya. Maka Ibnu Mas'ud pun akhirnya mengeksekusi dia dan membawa kepalanya ke hadapan Rasulullah SAW. Dan Nabi mengatakan, hadhihi fir'aunu hadhihi ummah, inilah Fir'aun di zaman ini, kata Nabi SAW. Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena matinya musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nggak bisa menyebutkan semua keberanian para sahabat di sini, Pak. Kemudian salah satunya adalah keberanian dari sahabat Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan ketika berperang dalam perang Badar ini, tiba-tiba pedangnya patah. Dan ketika itu Nabi SAW memberikan kayu kepada Ukasyah ini, pakailah kayu ini. Maka dia melihat kayu dari Nabi SAW. Tetapi ketika dia berperang, ternyata kayu tersebut berubah menjadi pedang. Inilah bagaimana mukjizat Nabi SAW. Kayu berubah menjadi pedang yang digunakan oleh Ukasyah dalam berperang. Maka pedang tersebut pun diberikan nama dengan nama Al-Aun, pedang dari Rasulullah SAW. Dan kisah terakhirnya adalah ketika seorang Umayyah bin Khalaf yang mati dalam perang ini. Dan Umayyah bin Khalaf adalah orang yang menyakiti Bilal bin Rabah, yang menyiksa Bilal bin Rabah dengan menindihkan batu yang besar. Maka ketika itu sahabat Abdurrahman bin Auf ketika itu bercerita, ketika dalam perang Badar ini, ketika musuh sudah kocar-kacir kalah, maka ketika itu Abdurrahman mengumpulkan gonimah-gonimah. Beliau mengumpulkan baju perang, mengumpulkan pokoknya yang bisa dikumpulkan. Maka ternyata berpapasan dengan Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf ini pedagang, saudagar kaya. Abdurrahman bin Auf juga sama-sama pedagang, dan mereka punya hubungan bisnis di masa jahiliyah. Maka ketika itu Umayyah mengatakan, wahai Abdurrahman, daripada engkau mengumpulkan sesuatu yang receh seperti itu, maka tangkap saya bisa memberikan uang yang banyak sebagai tebusan. Maka ketika itu Abdurrahman bin Auf pun melemparkan gonimah-gonimahnya dan mengikat Umayyah bin Khalaf dan anaknya namanya Ali bin Umayyah.
Maka ketika Abdurrahman memegang dua tawanan ini, tiba-tiba berpapasan dengan Bilal bin Rabah, dan Bilal mengenali tuannya, itu kan, ini Umayyah bin Khalaf. Dan Bilal pun berteriak dengan mengatakan, ya Ansarallah, wahai orang-orang Ansar, Rasul kufri Umayyah bin Khalaf, lihatlah ini orang di depan kita dedengkot kekufuran, yaitu Umayyah bin Khalaf. La najautu in naja, saya tidak akan selamat kalau dia selamat, kalau enggak saya mati dia yang mati, gitu kan. Maka ketika itu orang-orang Ansar pun langsung menyerang Umayyah bin Khalaf, dan ternyata yang pertama kali mati dalam serangan tersebut adalah anaknya Umayyah, yaitu Ali bin Umayyah. Dan Umayyah pun berteriak histeris, dan dia pun menangis. Kata Abdurrahman mengatakan, saya belum pernah melihat Umayyah bin Khalaf nangis seperti ini. Kemudian ketika itu Bilal pun tetap mengatakan, ini musuh Allah, ini dedengkot kekufuran. Maka akhirnya orang-orang Ansar pun langsung menebas Umayyah bin Khalaf, dan dia pun mati dalam tebasan orang-orang Ansar tersebut. Dalam riwayat yang lain, Abdurrahman saking berkerumunnya orang banyak ketika itu, bahkan kaki Abdurrahman pun terkena sabetan pedang mereka, Pak. Dan disinilah Abdurrahman bin Auf pun berdoa kepada Allah, yarhamullahu Bilal, semoga Allah merahmati dan menyayangi Bilal. Zahabat adra'i, telah hilang harta rampasanku, dan juga telah mati tawananku. Istilahnya seperti itu, Pak. Dan inilah bagaimana nasibnya Umayyah bin Khalaf. Dan di sini sebetulnya ini muqaddimah ya. Kalau Bapak menyenangi kisah seperti ini, silakan buka tentang perang Badar ini. Yang saya bacakan cuma beberapa poin ini karena waktunya tidak akan cukup. Inti ceritanya, Nabi SAW berhasil memenangkan perang Badar ini dan berhasil menawan orang-orang banyak di sini, sampai akhirnya nantinya Nabi SAW akan mengeksekusi beberapa orang yang memang menjadi musuh perang, seperti Uqbah bin Abi Mu'aid, An-Nadhr bin Haris. An-Nadhr bin Haris, kalau Bapak mengetahui sejarah Nabi SAW, dia adalah orang yang ketika Nabi berdakwah menyampaikan Al-Quran, maka An-Nadhr bin Haris ini membuat tandingannya dengan dia melakukan jenaka, komedi jenaka untuk memalingkan orang dari Al-Quran. Dan dia membeli seorang budak wanita yang pintar nyanyi, istilahnya Nabi membacakan Al-Quran, dia pun membuat tandingan dengan komedinya dia dan juga dengan nyanyian budaknya. Maka dalam perang Badar ini dia pun tertawan dan dieksekusi Nabi SAW. Kemudian satu lagi, Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid adalah orang yang menyiram Nabi SAW dengan jeroan unta ketika Nabi SAW sedang sholat. Bahkan Uqbah ini pernah berhasil menginjek kepala Nabi SAW. Maka dia ada dalam tawanan karena Nabi melihat jahatnya dia, musuh perang, musuh Islam. Maka Nabi pun memerintahkan sahabat untuk mengeksekusinya, dan sisaannya ketika itu Nabi SAW tawan, dan akhirnya dibuka pintu tebusan. Ternyata satu orang Quraisy ditebus dengan uang kurang lebih 4.000 dirham, Pak. Atau kurang lebih berapa? Kurang lebih 1 dirham, 1 dinar itu kan 10 dirham. Kalau 4.000 dirham saya konversikan di sini kurang lebih 1,8 kg emas. Jadi satu orang bisa ditebus dengan harga yang luar biasa. Inilah kemenangan yang sangat berarti bagi kaum muslimin. Karena kenapa? Pulang dari sini lebaran, dan lebaran yang sangat berarti karena kenapa? Peperangan dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Aqulu qauli hadza, ini sebagai pembuka saja. Mudah-mudahan setelah ini Bapak menyenangi, oh ternyata perang Nabi itu luar biasa, sehingga saya merekomendasikan kitab ini, Ar-Rahiqul Makhtum, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalau Bapak belajar kitab ini, awal cerita itu akan menjenuhkan karena dia berbicara tentang sejarah-sejarah kabilah. Akan tetapi silakan pelajari sejarah Nabi, misalnya dari lahirnya Nabi, atau misalkan ngeloncat kepada perangnya, misalkan, silakan. Yang penting ada sejarah Nabi SAW yang kita pelajari dan kita ambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf tidak ada pertanyaan. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.